Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di sini saya sekarang ditemani oleh sahabat baru yang saya dapat juga di Padepokan Syekh Aswad sahabat. Dan mungkin bisa berkenalan, kita bisa berbincang-bincang juga. Dan saya mendengar sahabat saya ini punya keistimewaan juga sahabat. Masya Allah, suaranya merdu sahabat. Jadi kita bisa sharing-sharing juga tentang sholawat, tentang apa ya, apa namanya kalau baca Quran yang bagus, Tartil. ya tartil gitu ya. Masya Allah ya. Kita kenalan dulu sahabat. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan namanya siapa? Bisa Saya kenalan Hasan. dulu sama sahabat-sahabat. Perkenalkan, nama saya Hasan. Saya berasal dari Aceh dan saya sudah 3 tahun berada di sini. Masya Allah. Oh iya, sebelum kita sharing-sharing tentang sholawat dan lainnya, kita sharing-sharing tentang kehidupan di sini ya kan sudah 3 tahun dan saya kan juga baru saja di sini. Mas ini saya video enggak apa-apa ya? Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Mohon maaf sebelumnya, Iya. saya mungkin lancang untuk bertanya ini. Mas kerasa nggak sih di sini? Alhamdulillah, selama saya tinggal beberapa tahun, khususnya 3 tahun ataupun lebih, kurang lebih 3 tahun, saya di sini mendapatkan kenyamanan yang luar biasa. Kenyamanan, ketentraman hati dan jiwa, sehingga saya bisa fokus belajar dan mendalami ilmu agama bersama Syekh Aswad. Ya. Mas kerasa ada keganjilan nggak sih selama Mas berada di sini? Mungkin menemukan hal-hal yang aneh di luar ketentuan dari agama kita atau bagaimana? Mohon maaf sebelumnya, Mbak ini dari mana ya? Kalau saya boleh tahu. Iya, saya dari Jawa sini sendiri, cuma saya tidak bisa menyebutkan daerah spesifiknya di mana. Ya. Terus kan juga saya santri baru di sini, saya hanya ingin mengenal lebih dalam. Baik. Untuk sementara ini, sejauh ini yang saya jalanin 3 tahun di tempat ini, belum ada saya dengar ada kejanggalan-kejanggalan ataupun sesuatu yang menyesatkan santri dan lain sebagainya. Ya mungkin itu hanya beberapa pandangan orang di luar sana yang mungkin salah satu dari orang itu ada yang tidak senang dengan tempat kita ini. Terkadang di dalam hidup ini kita berbuat baik saja belum tentu dianggap baik sama orang, apalagi kita berbuat jahat. Nah, gitu. Tapi Mas, kan yang dari saya pertama datang juga ada salah satu santri yang mungkin kontra ya dengan di sini, mungkin sempat mendebat, bukan mendebat, apa ya, mempertanyakan hal yang sudah terjadi gitu. Oh, masalah santri yang bermasalah kemarin ya? Iya. Oh, kalau masalah itu, ini menurut pendapat saya pribadi, mungkin beliau itu belum mendalami sepenuhnya ataupun belum melakukan hal sepenuhnya ikhlas sepenuh hati untuk mengikuti pembelajaran yang diajarkan oleh Syekh Aswad. Jadi menurut saya beliau itu harus belajar lebih dalam lagi mengenai tentang pembelajaran agama dan lain sebagainya, sehingga dia merasa aman dan merasa tentram seperti yang saya rasakan seperti saat ini. Oh ya sahabat, gimana kalau kita pindah tempat aja, kayaknya noise ya di sini. Gimana baik. kalau pindah ke sebelah sana aja? Monggo. Sahabat, kita pindah dulu. Ya gini suasana Padepokan pada saat malam hari sahabat. Apa ya, masih malam pun tapi terlihat cerah. Apa ya, malam kok terlihat cerah? Malam ya petang ya. Cuma Masya Allah. Permisi ya. Iya. Nah, di sini kita ada tempat seperti ini, jadi untuk menyejukkan pikiran, refreshing juga sahabat. Ya, sangat benar sekali. Jadi tentunya dengan suasana yang seperti ini, keadaan yang seperti ini, inilah yang membuat santri-santri
yang sedang belajar ini merasa sangat nyaman dan sangat bahagia, sehingga bisa berfokus terhadap pembelajaran apa yang akan dipelajari ke depannya begitu. Masya Allah, iya. Jadi kita sharing-sharing tentang salawat ya sahabat ya. Gimana? Mungkin kita lebih tepatnya ketika saya belajar di sini itu untuk yang pertama itu mendalami Al-Quran dahulu, sholawat juga iya. Tapi di sini saya lebih banyak memperdalami Al-Quran terutama. Oh, Al-Quran, Masya Iya. Allah. Ya sahabat, kalau saya pribadi pengetahuan Al-Quran saya ya masih minim ya. Mungkin kita bisa sharing-sharing, berbagi ilmu. Iya, boleh. Ya mengingat mungkin saya lebih terlalu mendalami tentang sholawat. Baik. Jadi untuk Al-Quran mungkin saya masih minim ilmu saya. Ya. Boleh dong Mas, biar sahabat-sahabat juga tahu dan bisa mendengarkan lantunan sholawat yang dibaca oleh Mas Hasan. Iya. Oke, baik. Jadi ketika seseorang santri ingin memperdalami Al-Quran, yang harus dan yang perlu ditanamkan dalam hatinya itu adalah cinta terhadap Al-Quran, sehingga dia bisa mempelajari Al-Quran dengan sepenuh hati dan ikhlas di dalam hati, tidak ada halangan hal lain apapun. Iya, Mas bisa mungkin dilantunkan. Oke, baik. Salah satu. Jadi mungkin sebelum saya mencontohkan seperti apa bacaannya, jadi alangkah baiknya itu ketika mbaknya ingin mempelajari Al-Quran itu mendengarkan murotal seperti yang ada di YouTube. Kan ada terdapat banyak syekh yang terdapat di YouTube, sehingga mbak itu terbiasa mendengarkan. Setelah mendengarkan, mbak membaca dan melafalkan, sehingga dengan kelamaan bisa menghafal Al-Quran insya Allah. Nggih, iya Mas, terima kasih atas wejangannya. Oh iya, mungkin sahabat-sahabat di rumah juga ingin mendengarkan lantunan lantunan ayat suci Al-Quran dari Mas Hasan. Mungkin bisa dicontohkan. Pasti juga ingin mendengarkan gimana kok bisa Mbak Lala bilang merdu gitu. Soalnya yang bilang merdu bukan saya aja sahabat, tapi teman-teman di sini semua juga bilang kalau suara Mas Hasan itu merdu. Jadi saya ingin membuktikan dan ingin memberitahu kepada sahabat ini loh, ada generasi muda yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran semerdu itu, bikin hatinya tenang, tentram. Monggo. Ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Ya baik, tadi sebelumnya Mbak udah request saya, sekarang gantian dong. Saya juga ingin dengar gimana sih suara sholawat Mbak Lala itu saat melantunkan sholawat. Ya. Insya Allah, saya grogi sahabat jadinya. Ini mau sholawatan terserah ya.
Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى Masya Allah. ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربك كميل وبنور ربي جميل يا روح إلي روحي روحي يا روح إلي روحي حب النبي رحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي صلوا عليه أفضل الصلاة صلوا يزيد الشكر صلة ده حبيبي بالرد السلام يا مولى المزيد الصلاة حب النبي الرحمة ودواء والقلب من نور ارتوى ملك الحبيب روحي روحي ملك الحبيب روحي سبحان ربي كميل وبنور ربي جميل يا روح إلي روحي روحي يا روح إلي روحي. Alhamdulillah. Masya Allah, bagus banget suaranya Mbak. Subhanallah. Terima kasih. Membuat hati itu terasa adem banget gitu. Masya Allah. Ngomong-ngomong, Mbaknya ini sudah punya calon kah? Masih belum. Masya Saya Allah. masih belum memikirkan hal ke sana. Masih ingin thalabul ilmi, mencari ilmu. Kalau Masnya sendiri? Kalau saya juga belum, Mbak. Tapi sepertinya dengan saya mendengar sholawat Mbak itu hati saya tersentuh banget gitu. Masya Allah. Kira-kira Mbak mau nggak jadi calon saya? Aduh, gimana ya saya jawabnya? Harus dijawab sekarang. Ya, kita kan karena sama-sama belum punya jodohnya, Mbak. Mungkin kita dipertemukan dengan suasana yang seperti ini dan bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi nanti ke depannya agar bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masya Allah. Ya, kita kan tidak tahu takdir Allah itu seperti apa. Cuma untuk saat ini mungkin saya masih belum memikirkan hal itu. Karena kan masih memikirkan untuk thalabul ilmi dulu. Oh, begitu. Kira-kira kapan rencana Mbaknya ingin mau berkeluarga begitu? Kapan ya? Kalau nunggu siap dulu aja sih, masih belum tahu. Nanti kalau nunggu siap kelamaan, Mbak. Gimana kalau nggak besok saya langsung jumpain orang tuanya Mbak gitu? Masya Allah, gimana sahabat? Saya jadi bingung. Saya sama netizen-netizen saya juga dijodoh-jodohkan dengan ini itu banyak sekali. Jadi saya masih bingung. Kayak, ya Allah, ini gimana saya? Masih belum memikirkan hal ke sana. Oke, baiklah Mbak. Kalau Kita jalani. jawaban Mbak seperti itu, saya kasih waktu malam ini mungkin ingin sholat istikharah dan berdoa minta petunjuk dan diberikan mana pilihan Mbak yang terbaik, dan mudah-mudahan pilihan yang terbaik itu adalah saya begitu. Ya, wallahu alam bisawaf ya. Kita berdoa yang terbaik untuk kita.
Ya, amin. Mudah-mudahan kita berjodoh ya Mbak ya. Saya itu sangat tersentuh banget loh dengar suara Mbak itu. Kalau seandainya kita menjalin dan menciptakan sebuah keluarga, kita itu bisa mendidik generasi-generasi Quran, generasi-generasi Qurani dan solawat begitu. Dan anak-anak nanti kita ajarkan bisa menjadi penghafal Al-Quran dan juga cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Masya Wasallam. Allah, tujuannya mulia sekali ya. Ya mungkin saya harus memikirkan lagi harus gimana. Kita juga nggak bisa ya langsung menentukan saya harus gimana. Kita harus pasrahkan semua kepada Allah. Ya, gimana? Ya Mbak, iya Mbak, nggak apa-apa, dipikir-pikir dulu, dan mungkin kalau Mbaknya setuju dan merasa nyaman dan cocok, nanti Mbaknya boleh langsung beritahu kedua orang tuanya, dan saya akan mengunjungi keluarga dan bersilaturahim dan berbincang-bincang tentang kelanjutan kita bagaimana untuk kedepannya gitu. Terima kasih. Iya. Ya gimana ya sahabat, saya jadi bingung. Bukannya saya sok jual mahal atau gimana, enggak. Cuma kan kita juga untuk memikirkan kehidupan yang ke jenjang selanjutnya itu kita juga harus memikirkan dengan matang ya, supaya tidak terjatuh nantinya atau menyesal di kemudian hari ya sahabat. Ya sudah ya, mungkin kita tutup saja karena perbincangannya sudah membuat saya bingung. Ya Mas Hasan, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Ya, sahabat, kita tutup. Terima kasih sudah menemani saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.